it's me, Bang Taiga. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat saja di masa pandemi ini ya. Jadi di video kali ini kita akan membreakdown lagi Ultra Galaxy 5 The Absolute Conspiracy ya. Yang dimana ceritanya nih semakin mengulas dan mengulik kisah-kisah dari Evil Ultra. Nggak tahu ini nextnya siapa ya, tapi Ultraman Belial udah, dan ini episodenya Ultraman Trigger. Langsung aja kita mulai check it out. Di episode 4, 5 ini kita akan dikasih tahu sama Suburaya apa alasan dua Ultraman Evil ini menjadi jahat. Dan di episode ini kita difokuskan ke cerita Ultraman Trigger yang menjadi ilmuwan di planet M78 setelah Ultimate War berpuluh-puluh atau beribu-ribu tahun lah ya, bersama Ultraman Hikari. Di sini kita juga lihat Ultraman Trigger membuat Taiga Spark. Di sini Trigger mengaku kemampuan bertarungnya itu tidak sekuat para Ultraman lain yang ada di Intergalactic Defense Force. Tapi Ultraman Hikari bilang, jangan gitulah, banggalah pada diri sendiri. Itu bayangin ya, di M78 ada orang insecure, dibuat nggak jadi insecure dengan dikasih tahu dengan percayalah pada diri sendiri ya kan, dan kelebihan. Kalau di Indonesia orang insecure malah dibanding-bandingin sama orang lain, apalagi orang tua ya kan. Waduh, mentalnya jadi hancur. Scene dilanjutkan dengan pertemuan antara Ultraman Taro dan Ultraman Trigger di Silver Plaza, yang dimana si Taro ini diangkat menjadi duta cahaya M78 atau brand ambassador lah. Taro juga tahu bahwa Ultraman Trigger ini sedang melakukan penelitian, yang dimana penelitiannya itu belum 100% jadi. Ultraman Taro pun mengusulkan dinamakan Taiga Spark ya. Jadi yang kasih tahu apa sih ini bahasanya, iyalah pokoknya alat berubah buat jadi Ultraman ini ya si Ultraman Taro ya kan. Dan nanti anaknya juga dinamain sesuai sama Sparknya ini gitu. Nah, maknanya tuh dalam banget, yang ternyata ada ikatan pertemanan. Ya walaupun yang ngewarisin ikatan pertemanannya ya Tri-Squad dan Hiroyuki sih ya. Scene selanjutnya ada insiden di laboratorium M78 bahwa Ultraman Hikari ini dinyatakan hilang, dan anehnya Ultraman sehebat Hikari itu bisa menghilang ya kan. Akhirnya dilacak dan ditemukan di planet Arp. Mungkin planet Arp ini kalau dipikir-pikir ya, aku pikir tuh planet Arab. Isinya udah unta-unta, tukang kurma, dan jamaah umroh. Waduh. Nah, di planet Arp ini Ultraman Trigger berhasil menemukan Ultraman Hikari yang kelihatannya sedang depresi. Dia merasa gagal bahwa dia gagal menyelamatkan planet Arp dari serangan Bogal. Lalu entah cahaya dari mana atau dari sel-sel mana kah ini, Hikari ini kerasukan dan menjadi Hunter Knight Tsurugi. Ya karena Ultraman Trigger ini lemah, jadinya tidak bisa menghentikan Ultraman Hikari. Lalu Ultraman Trigger bertanya, apakah cahaya itu bisa redup? Tartarus pun mengambil kesempatan untuk merasuki Trigger. Trigger pun menceritakan kejadian ini ke Ultraman Taro, tapi Taro bilang kita ini duta cahaya. Tapi Trigger tuh menolak argumen tersebut karena Ultraman Taro ini adalah anak Father of Ultra dan bergelar Ultraman number 6. Yang bisa dibilang gimana ya, kalau di plus 62 tuh kalau misalkan kita mau berevolusi, mau maju ya kan, atau mungkin bahasanya tuh dikasih motivasi tapi dipatahkan. Misalkan ya misalkan Bang Taiga ini adalah anak dari konglomerat ya kan, terus mau udah sukses lah, udah sukses di bagian usaha ya kan, terus habis itu kasih motivasi ke buat teman-teman yang ekonominya ke bawah ya kan. Ya teman-teman yang ekonominya ke bawah ini pasti bakal ofensif banget atau tersinggung kayak, lah lumayan anak konglomerat kayak gitu. Bahasa simpelnya tuh kalau di real life kayak gitu teman-teman ya. Nah, Taro ini meyakinkan kalau Trigger ini punya kemampuan yang bisa dibilang
punya pengetahuan yang lebih better lah daripada Ultraman Taro ya kan, dan someday akan membuat planet M78 menjadi lebih baik. Scene selanjutnya, Ultraman Taro mengajak Ultraman Tiger ke planet Daystar untuk mendeteksi energi yang tidak biasa. Lalu tiba-tiba datanglah Night Fang yang diutus pastinya Tartarus untuk mengganggu dua Ultraman ini. Trigger yang tadinya ingin bertarung malah dirasuki oleh semacam beamnya Night Fang, yang dimana ini adalah dunia halusinasi, yang dimana Tartarus ini mencoba merasuki Trigger lagi dan memberikan gambaran masa depan dan bagaimana si Trigger ini menjadi jahat karena ulah penelitian ya, bukan kerasukan alien Ray Blood ya, dengan memasukkan energi chaos ke tubuhnya. Di sini kayaknya ada spoiler di movie-nya Ultraman Taiga nih ya, yang dimana aku tuh belum nonton movie-nya Ultraman Taiga yang New Generation Climax ya. Tartarus pun makin membuat Ultraman Tiger ini yakin dengan mengingat arti namanya yang artinya gila dan keinginan tahuan. Ultraman Taro pun bisa mengalahkan Night Fang dengan Ultra Dynamite, tapi Ultraman Tiger tetap ingin ada di jalan yang ia pilih. Ultraman Taro pun gagal menyelamatkan Ultraman Tiger dan terpengaruh oleh bisikannya Tartarus. Episode pun berakhir. Oke teman-teman, itu saja breakdown dari Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy episode kelima. Semoga Suburaya membongkar satu-satu karakter dari setiap Ultraman ya, biar kita tuh bisa memilih Ultraman mana yang kita suka banget dan kita banget secara personality ya. Semoga Suburaya membuka atau mengupas terus-menerus para Ultraman. Oke? Itu aja teman-teman, breakdown kecil-kecilan dari Bang Taiga. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa kasih like, lalu komen jika teman-teman punya kritik dan saran, share ke teman-teman yang suka Ultraman, dan pastinya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, see you dan salam Syah.